Sahabat YKB, Sobat Ngulik, senang bisa kita kembali berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana media bagi kita untuk menggali pesan-pesan Alkitab dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, pada episode kali ini kita mau mengulik Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4-31 diberi judul Simson dan Delila. Dan untuk mengulik bacaan dan tema ini kita akan ditolong dengan narasumber Pendeta Ageta Putri Awijaya. Salam jumpa Ibu Pendeta via Zoom. Halo, salam jumpa Kak Santi, Bapak Ibu semua. Sebagai pendeta GKI dengan Jemaat Tumpuan GKI Bandar Lampung, sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manuruk. Baik, Pendeta Ageta, kita mulai saja acara ngulik pada episode ini. Dan sebelum kita memulai, kita berdoa. Silakan Ibu Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan mempelajari sebuah kitab yang cukup menantang, yang memiliki banyak pesan firman Tuhan yang kaya untuk kami olah dan kami renungkan bersama. Oleh karena itu, biarlah di dalam merenungkan firman-Mu ini, Engkau mengaruniai kami hikmat, agar kami dapat semakin memahami bagaimana cara Tuhan berkarya di masa lampau, dan itu semua menolong kami untuk memiliki pengharapan bahwa Tuhan juga berkarya pada masa kini. Kami mempercayakan seluruh diri kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, kita membaca Alkitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4-31. Saya membaca untuk kita semua. Hakim-Hakim 16 ayat 4-31. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepada aku dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?"
Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin dan mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita." Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita." Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshtaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, Pendeta Ageta, di segmen yang pertama ini saya mau memulai dengan pertanyaan. Kisah tentang Simson dan Delila ini dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Di segmen yang pertama ini, bisakah Pendeta Ageta boleh menjelaskan kepada kita semua, ya juga kepada para sobat ngulik dimanapun berada, konteks umum kitab Hakim-Hakim ini? Ya, baik. Memang figur Simson ini kan figur yang unik ya, dan nanti di segmen berikutnya saya mungkin akan tanya juga ke Pendeta Santi. Menurut Pendeta Santi dan mungkin juga Bapak Ibu semua, sosok Simson ini kayak apa sih? Dan dia tercatat sebagai stand up comedian terawal kayaknya ya di dalam Alkitab ya, karena dia melawak untuk orang-orang Filistin. Itu sangat sangat unik, dan mungkin kita nanti bisa renungkan juga apakah kita lebih banyak berempati dengan sosok ini atau justru tergelitik dengan tingkah polanya yang dicatatkan dalam Alkitab. Tapi sebelum itu, benar Pendeta Santi menyampaikan kita perlu lihat dulu konteks atau situasi yang lebih luas
untuk bisa memahami cerita Simpson ini, karena cerita Simpson ini dicatat di kitab Hakim-Hakim, kitab yang juga cukup menantang untuk ditafsir, tidak mudah pastinya. Yang pertama karena banyaknya kisah kekerasan yang disampaikan di dalamnya. Saya juga pernah menyampaikan ini gitu ya. Jadi kitab Hakim-Hakim ini mungkin kitab yang paling banyak merekam kekerasan, tapi toh kemudian dijadikan bagian dalam kitab-kitab sejarah oleh orang Kristen dan juga masuk dalam kitab nabi-nabi awal ya kalau di kanon Yahudi. Dan yang lebih menantang lagi adalah ending dari kitab ini itu bukan happy ending. Maksudnya biasanya kan kalau kita melihat banyaknya tragedi, kita mengharapkan akhir yang bahagia. Tapi justru akhir kisah ini menunjukkan bahwa kondisi bangsa Israel saat itu di tanah perjanjian semakin parah gitu ya. Jadi dekadensi moral, kalau kita bisa bilang gagasan umumnya kitab Hakim-Hakim itu dekadensi atau penurunan kondisi moral Israel, itu justru berujung pada perang saudara dan ditutup dengan sebuah statement yang meresahkan ya. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan kenapa kitab Hakim-Hakim dirangkai sedemikian rupa? Mungkin untuk bisa memahaminya kita tidak bisa melepaskan Hakim-Hakim dari kitab-kitab yang lain, khususnya yang sebelumnya. Yaitu kita bisa lihat kitab Ulangan dan Yosua juga. Kalau dulu saya pernah menyampaikan, kalau mau baca kitab Hakim-Hakim supaya lebih paham, bacalah beriringan dengan kitab Ulangan. Tapi mungkin sekarang saya mau nambahin, kalau mau semakin paham lagi, mari baca Hakim-Hakim bersamaan juga dengan kitab Ulangan dan Yosua. Karena di situ semakin jelas maksud penulis menuliskan kitab ini adalah untuk memberikan kontras pada situasi yang saat itu dialami oleh bangsa Israel. Kalau di dalam kitab Ulangan kita melihat perintah Allah ya, mungkin kita bisa bilang ini kitab ringkasan Taurat gitu, Ulangan. Di Yosua kita melihat apa yang terjadi apabila bangsa Israel taat dan memegang perjanjian. Jadi di kitab Yosua itu banyak kisah kemenangan Israel yang terjadi bukan karena kekuatan mereka, tapi karena cara Allah dalam memenangkan mereka di dalam peperangan. Dan di kitab Hakim-Hakim kita melihat yang sebaliknya. Apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka tidak setia pada perjanjian. Jadi itulah kenapa kitab ini diakhiri dengan cara yang tidak bahagia. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Ya, jadi jika ingin memahami begitu ya makna dari kitab Hakim-Hakim, karena tadi Pendeta Ageta sudah menjelaskan di kitab Hakim-Hakim memang begitu banyak peristiwa kekerasan dicatat dan Israel mengalami dekadensi moral, maka kita perlu untuk membaca juga kitab Ulangan dan kitab Yosua supaya bisa memberikan gambaran yang utuh. Dan kita mau masuk ke satu tokoh yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim tentang Simpson, dan kita mau mendengarnya siapa dia, lalu kemudian seperti apa relasi Simpson dan Delila ini yang sepertinya kok khusus ya dicatat dalam kisah ini, bahkan diberi judul Simpson dan Delila. Dan ini juga jadi judul episode Ngulik Alkitab pada episode kali ini. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 31 diberi judul Simson dan Delila. Saat ini kita sudah memasuki segmen yang kedua. Sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia, menyampaikan tanggapan ataupun respons yang berkenaan dengan ulikan pada episode kali ini. Pendeta Geta, kita lanjutkan segmen yang kedua. Kita mau lihat Simson ini. Simson dicatat dalam kitab Hakim-Hakim sebagai salah satu tokoh ya. Jadi kan tidak semua keseluruhan pasal dalam kitab Hakim-Hakim mencatat khusus hanya soal Simson begitu. Tapi dia salah satu tokoh yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana status posisinya nih dengan beberapa tokoh-tokoh lain yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim? Ya, betul, Pendeta Santi. Jadi Simson ini kan sebetulnya salah satu dari sekian banyak hakim yang memerintah Israel pada masa ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian. Dan kalau kita perhatikan dari pasalnya, cerita Simson itu kan dimulai di pasal ke-13. Artinya dia termasuk hakim-hakim yang belakangan begitu ya. Kalau yang awal-awal kan ada Otniel, Ehud, dan Deborah dan Barak dan seterusnya. Dan kalau kita lihat tadi kitab Hakim-Hakim ini mau menunjukkan dekadensi moral Israel, artinya ceritanya makin ke belakang itu moralnya makin buruk gitu ya, bukan makin baik. Kita bisa bayangkan bahwa Simson ini memerintah di masa yang mungkin bisa dibilang lebih parah daripada yang lainnya begitu. Dan memang genre sebagai genre epik ya sebenarnya Hakim-Hakim ini, epos yang menceritakan kisah kepahlawanan para hakim. Dan kalau epos itu beda dengan mitologi. Kalau mitologi itu kan semua tokoh itu mungkin dicerminkan dengan kesempurnaan, tapi kalau epos itu kan diceritakan apa adanya gitu ya, seperti manusia pada umumnya. Di sini pun kita bisa melihat kemanusiaan Simson dan juga para hakim lain, dan itu mungkin bisa dibilang dituliskan juga dengan agenda begitu, karena selain kepentingan teologis yang tadi kita bahas di segmen 1, sebenarnya para penulis kitab Hakim-Hakim ini juga punya agenda politis, yaitu mau bilang bahwa Israel ini berantakan kondisinya karena mereka nggak punya raja. Jadi hakim-hakimnya pun ditunjukkan bukan hanya kepahlawanannya, tapi juga kelemahan mereka. Mungkin kita bisa menyebut Yefta yang mengorbankan anaknya. Itu juga kan salah satu hakim yang diceritakan kehidupannya apa adanya gitu ya. Dan yang lain ini adalah Simson. Itu semua karena mereka itu mau bilang bahwa kami ini butuh raja loh. Dan kebutuhan akan sosok raja sebagai pemimpin itu meskipun baru diungkapkan pada masa Samuel, tapi sebetulnya sudah dibahas pada masa Hakim-Hakim. Mungkin yang paling awal yang bisa kita lihat itu adalah di dalam kisahnya Gideon ya, di Hakim-Hakim 8 ayat 22. Bolehkah Kak Santi bacakan? Ya, Hakim-Hakim 8 ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Nah, ini kan berarti sudah ada lamaran ya kepada Gideon, ayolah jadi raja, nanti bangun dinasti, anak cucumu juga akan jadi pemimpin atas kami, begitu. Dan di setelahnya juga ada Abimelek yang sempat jadi raja, tapi mungkin bukan untuk semua kaum ya, karena dia jadi rajanya di Sikem yang diduduki itu berarti di Israel Utara. Nah, artinya si penulis
kitab Hakim-Hakim ini juga mau mau menyampaikan bahwa ya sampai ada raja ya kami akan terus begini, karena hakim-hakimnya pun sebenar-benarnya tidak ada yang flawless begitu ya, dan yang benar juga nggak mau jadi raja, kira-kira begitu. Nah, dan sampailah kita pada kisah Simpson yang juga memimpin sebenarnya cukup lama ya, 20 tahun. Eh, dan dia juga hidupnya berakhir dalam perlawanannya dengan orang Filistin. Kira-kira begitu posisi dia. Baiklah, lalu kemudian Simpson sendiri, dia itu siapa sesungguhnya, dan apa perannya dalam konteks pencatatan yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ini? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke siapa Simpson, seperti tadi saya mau tanya dulu sama Pendeta Santi ya. Seperti apa sih sosok Simpson yang dibayangan Pendeta Santi? Mungkin Bapak Ibu juga sambil bisa membayangkan. Kan dulu ada tuh gambar-gambar di sekolah minggu ya, kayaknya ototnya gede, gondrong gitu. Kira-kira karakter seperti apa yang dimiliki oleh orang seperti Simpson? Ya, dia sosok pribadi maskulin seperti umumnya begitu yang digambarkan dalam kisah-kisah kepahlawanan, tapi juga sekaligus dia punya sisi kerentanan ya, pun sebagai manusia biasa ya. Dituliskan di sana dia lahir gitu ya, sebagai nazir Allah. Jadi sudah dari sananya begitu, dia diberikan tugas sedemikian rupa tanpa ditanya. Nah, jadi ini kayak bad boy tapi soleh gitu ya. Meskipun juga kita nggak pernah dapat catatan seberapa rajin Simpson merenungkan firman Tuhan gitu. Iya. Ini juga menarik. Ternyata nazir Allah itu Allah punya ukuran sendiri untuk orang-orang yang jadi nazirnya. Dan dalam hal ini kita lihat sosok yang unik dan complicated dalam diri Simpson gitu ya. Betul tadi Pendeta Santi sampaikan dia sosok yang maskulin, dan dia juga punya kerentanan ya terhadap perempuan Filistin gitu. Kalau kita lihat, ini kayaknya dia bermasalah sama perempuan Filistin terus. Jadi entah mungkin seleranya dia perempuan Filistin gitu ya. Dan itu semua juga masih ada dalam rencana Allah. Bahkan kalau di beberapa bagian di pasal sebelumnya dikatakan, ya Simpson itu geraknya kemana itu roh Allah yang menuntun gitu. Termasuk ketika dia menyukai perempuan Filistin dan orang tuanya nggak setuju. Dikatakan oleh penulis Alkitab bahwa ya itu semua terjadi tanpa orang tuanya mengetahui bahwa itu juga sudah jadi bagian dari rancangan Allah buat diri Simpson. Dan betul Simpson digambarkan seperti itu dengan kerapuhannya, khususnya terhadap perempuan. Karena di sini di dalam kisah Simpson kalau kita melihat ceritanya itu digambarkan atau dituliskan seperti siklus gitu ya. Kalau kita perhatikan tuh sebenarnya kisah Simpson itu mengandung 3 siklus yang di dalamnya ada repetisi atau pengulangan tapi juga variasi. Dan kalau menurut salah satu penafsir Robert Alter menyampaikan bahwa repetisinya itu terletak pada perempuan Filistin yang berhubungan dengan Simpson 3 kali. Bedanya adalah yang pertama itu istrinya dinikahi, yang kedua itu adalah perempuan sundal ya, pelacur yang dihampiri dia ketika di Gaza, dan yang terakhir itu adalah Delila. Tapi yang menarik dari 3 perempuan ini, yang namanya disebutkan adalah Delila. Saya sampai berpikir berarti kita kalau mau namanya disebutkan jangan jadi istri, jangan jadi pelacur, jadi kekasih kali ya. Tapi tentu bukan karena itu. Penyebutan nama Delila juga berkaitan dengan posisi dia yang juga sudah terkenal karena hubungannya dengan Simpson, nanti kita akan bahas bersama. Tapi kalau kita perhatikan sosok Simpsonnya dulu, betul tadi Pendeta Santi sampaikan dia itu adalah nazir Allah sejak lahir. Dia lahir sebagai anak keluarga suku Dan,
dan ayahnya bernama Manoah, yang menikah dengan seorang perempuan yang mandul sebelum ada Simpson gitu ya. Artinya dari sejak kelahirannya pun Simpson ini sudah eh, memiliki tanda bahwa dia ini utusan Tuhan gitu. Karena kalau kita lihat situasi atau mungkin juga kisah-kisah sebelumnya, biasanya kalau ada utusan-utusan Tuhan atau orang-orang yang datang untuk pesan yang tertentu gitu ya dalam hidupnya, itu ditunjukkan dengan cara eh, orang tuanya sebelumnya mandul gitu. Misalnya Ishak atau juga Yohanes Pembaptis, dan di sini kita ketemu dengan Simpson. Sebagai nazir Allah, kalau aturannya orang Yahudi itu tidak boleh mencukur rambut. Dan ya di sini ini yang akhirnya kadang kita sering salah kaprah ya. Kita berpikir bahwa kekuatan Simpson terletak pada rambutnya. Padahal bukan, kekuatan Simpson itu terletak pada nazarnya terhadap Allah karena dia seorang nazir Allah. Dan lambang atau simbol dari nazar kita kepada Allah itu, kalau di aturan Yahudi adalah nggak boleh mencukur rambut. Jadi Simpson akhirnya jadi sosok pria gondrong yang maskulin itu karena dia lahir sebagai nazir Allah, dan tugasnya dia sebagai nazir Allah itu selalu mengantar dia kepada perempuan-perempuan Filistin. Mungkin yang pertama cukup ini ya, kisahnya yang pertama itu cukup tragis, ada di pasal sebelumnya. Kalau tadi kita melihat Pendeta Santi menyampaikan dia sosok yang maskulin, benar, dia juga saking maskulinnya ketika dia mau menikahi orang Filistin dan ditentang oleh orang tuanya, dia nekat aja gitu ya, dan dia berani menantang uh, para pengiring yang waktu itu jadi pengiring pengantin yang dipilih buat Simpson, ada 30 orang, untuk merampas dari mereka baju-baju dan jubah-jubah. Dan itu terjadi dalam kisah teka-teki Simpson. Ini jadi siklus yang pertama sebetulnya. Dan ini akan terulang pada masa Delila dengan variasi. Jadi kalau di siklus yang pertama itu ceritanya Simpson ngasih teka-teki, kalau misalnya orang-orang Filistin yang jadi pendampingnya itu bisa jawab, mereka akan dikasih baju satu orang satu gitu ya. Zaman dulu kan mungkin baju mahal. Tapi kalau mereka nggak bisa jawab, mereka harus kasih ke Simpson masing-masing orang satu baju. Dan karena mereka tidak bisa menjawab, mereka mendesak istri Simpson untuk bertanya kepada Simpson apa jawabannya, dengan mengancam kalau dia tidak mau memberikan jawabannya, dia akan mati dibakar bersama dengan ayahnya dan seisi rumahnya. Artinya perempuan-perempuan yang berhubungan dengan Simpson juga ada pada posisi yang rentan sebetulnya. Makanya itu juga mungkin kalau di siklus yang kedua ketika dia menghampiri pelacur gitu ya, pelacurnya itu nggak segan-segan melaporkan waktu Simpson tidur dengan dia gitu, karena bisa jadi kalau nggak lapor malah si pelacur itu yang kena kena efeknya. Jadi para perempuan yang berhubungan dengan Simpson juga ada pada posisi yang tidak mudah. Mungkin sampai situ dulu. Oke. Menarik tadi Pendeta Ageta menjelaskan ya, kekuatan orang seringkali salah kaprah seolah-olah kekuatan Simpson ada pada rambutnya. Ya, padahal sebagai nazir Allah memang menurut tradisi ia tidak boleh mencukur rambut. Ya, kalau kekuatan pada rambut berarti seolah-olah jimat ya. Padahal utamanya yaitu ada pada tradisi yang memang dihidupi, seorang nazir Allah tidak boleh mencukur rambutnya. Dan tadi Pendeta Ageta sudah menjelaskan sedikit tentang siklus yang pertama, begitu, dan tragisnya kehidupan pernikahan ya, relasi Simpson dengan istrinya, di mana istrinya adalah orang Filistin yang berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi ada kaumnya, di sisi yang lain juga ada Simpson. Ada suaminya. Ada suaminya ya. Jadi dia terhimpit antara kepentingan kaumnya yang melihat Simpson sebagai musuh, namun juga
Betul, dan di hadapannya Simpson yang adalah suaminya begitu. Itu siklus yang pertama. Lalu bagaimana siklus yang kedua sehingga nama Delila ini menjadi spesial dan agak aneh begitu ya. Betul, di catatan sini. Yang kedua itu yang Pelacur, oke. Pendeta Santi. Iya. Pelacur di Gaza. Pelacur di Siklus yang ketiga nanti yang Delila. Oke. Yang kedua bersama dengan seorang perempuan Sundal, pelacur, tidak disebutkan namanya, lalu kemudian ia juga harus melapor juga ya kepada kaumnya, jadi susah begitu, nya harus lapor, selalu lapor. Jadi sebenarnya ya itu tadi ya, posisi para perempuan yang berelasi dengan Simpson ini juga nggak gampang. Terlebih kalau kita lihat akhir cerita istrinya itu menyedihkan sekali gitu ya. Setelah Simpson memberitahukan jawabannya kepada istrinya memberitahukan kepada kaumnya. Jawabannya itu juga unik gitu ya. Kayaknya ada model sastra ya di sini, karena jawaban dan pertanyaannya itu kayak mungkin seperti, bukan pantun ya, tapi jenis sastra zaman dulu. Nah, dari situ kita berpikir kan berarti oh ya udah, rumah tangga Simpson dan istrinya aman-aman aja gitu ya. Tapi ternyata setelah Simpson menikah, mengakhiri prosesi pernikahannya selama 7 hari, Simpson pergi karena dia udah keburu kesel, keburu marah begitu ya. Lalu istrinya dan keluarganya jadi akhirnya tinggal di tengah-tengah kaumnya sebagai keluarga yang semakin rentan posisinya, karena Simpsonnya nggak ada di sana dan karena kaumnya sudah terlanjur melihat mereka sebagai keluarga yang menikah dengan orang Israel gitu, dengan bangsa lain. Dan akhirnya si ayah dari istrinya Simpson ini menyerahkan istrinya kepada pendampingnya. Mungkin kalau kita berpikir kok ada ayah setega itu, tunggu dulu, kita lihat dulu posisi keluarganya. Jangan-jangan para pendamping Simpson yang 30 orang tadi itu juga mengancam keluarga ini, dan untuk bisa melindungi diri, ya istrinya lah yang diserahkan, anaknya lah yang diserahkan untuk jadi istri dari pendampingnya. Dan itu di kemudian hari membuat Simpson marah sekali, dan dia menghabisi orang Filistin dengan rahang keledai ya. Jadi dia ngamuk lah itu. Dengan yang pertama itu dengan anjing-anjing yang dikasih obor ya, di ladang mereka dihabisi. Kemudian karena Simpson melakukan hal itu dipandang sebagai kejahatan oleh para orang-orang Filistin, tapi orang Filistin nggak membalas kepada Simpson, mungkin karena nggak berani ya. Mereka membalaskan kepada keluarga istrinya. Istrinya akhirnya mati dibakar hidup-hidup bersama ayahnya dan seisi rumahnya. Dan pada saat itulah Simpson ngamuk lagi dengan menghajar mereka dengan rahang keledai. Jadi ini seperti pertempuran yang nggak habis-habis dengan orang Filistin yang dilakukan oleh Simpson. Sebegitu tragisnya sebenarnya yang dialami oleh Nazir Allah ini. Kira-kira begitu. Baik, kita akan lanjutkan segmen ketiga untuk melihat siklus selanjutnya. Dan segmen ketiga juga nanti kita akan belajar tentang pesan-pesan penting ya, pesan-pesan teologis yang bisa menjadi inspirasi bercermin dari kisah ini di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, sobat ngulik dimanapun berada, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 31 diberi judul Simson dan Delila. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga bersama dengan narasumber Pendeta Ageta Wijaya. Baik, Ibu Pendeta, kita lanjutkan segmen 3 dan segmen penutup ini untuk siklus selanjutnya, ya. Pas diberi judul juga Simson dan Delila. Tentang Simson Pendeta Ageta sudah menjelaskan panjang begitu, tapi tentang Delila sehingga namanya pun menjadi dieksplisitkan, ya. Jarang-jarang nama perempuan dieksplisitkan di Alkitab, apalagi ini Peran Israel juga ya. Ya, perannya menarik dalam kehidupan Simson. Mari Pendeta Ageta. Iya, jadi Delila ini adalah sosok perempuan yang pada akhirnya menggiring Simson menuju kematiannya ya. Dan Delila ini juga adalah seorang perempuan Filistin. Seperti tadi sudah disampaikan, Simson ini sepertinya sudah ditakdirkan untuk punya selera perempuan orang Filistin gitu ya. Karena memang ada rencana Allah juga di sana. Lewat para perempuan itu, Simson akan mengalahkan orang Filistin untuk Israel. Dan kenapa nama Delila ini bisa sampai sebegitu terkenalnya, terlebih dibandingkan dengan istri Simson sendiri yang namanya tidak disebutkan, itu bisa dikatakan juga terjadi karena posisi dia ketika dia berelasi dengan Simson. Kalau dulu waktu masih awal-awal mungkin Simson belum seterkenal itu ya, tapi ketika Simson sudah menghabisi orang Israel dengan mematahkan rahang keledai itu, lalu digunakan untuk memukul mereka semua. Lalu juga yang kedua dia sudah membongkar pintu gerbang kota Gaza, lalu dibawa ke Gunung Horeb ketika pelacur yang ia hampiri melaporkan dia gitu ya, dan para orang-orang Filistin yang terdekat bermaksud mengepungnya. Udah semakin terkenal kan Simson. Akhirnya ketika dia berelasi dengan Delila, orang-orang yang tahu itu terjadi termasuk para raja kota Filistin. Jadi kita bayangkan Filistin itu bukan seperti satu kerajaan yang dipimpin satu orang, tapi setiap kota punya rajanya sendiri. Nah, raja-raja itu datang kepada Delila untuk minta info gitu ya, sama seperti para pendamping pengantinnya Simson dulu mendatangi istri Simson untuk meminta jawaban teka-teki. Jadi para raja juga datang ke Delila untuk menugaskan dia mencari tahu di mana titik lemah Simson. Dan bahkan para raja itu mau menghadiahi Delila dengan uang juga ya. Kalau di sini dikatakan kan dia dibujuk dengan 1.100 keping uang perak diberikan oleh masing-masing raja pada dia. Dan karena itu sosok Delila ini cukup penting bagi para pemimpin Filistin pada masa itu. Sehingga wajar kalau namanya terdengar gitu ya, sampai kemana-mana. Dan memang peran Delila sendiri adalah mencari tahu titik lemahnya Simson. Kalau kita perhatikan secara spesifik hanya kisahnya Simson dan Delila, ini terkesan aneh ya, cerita yang aneh. Karena Delila itu nggak lagi diam-diam. Maksudnya dia tidak lagi menyembunyikan intensinya, tapi dia itu nanya ke Simson tuh terang-terangan. Dan keterang-terangannya itu membuat para pembaca mungkin bingung, kok ini udah jelas-jelas dia mau menaklukkan Simson, tapi Simsonnya diam aja. Nah, yang menarik adalah kisah ini diletakkan di akhir gitu dari siklus Simson oleh penyunting kitab Hakim-Hakim, kalau kita bisa katakan kitab ini juga disunting begitu ya.
Nah, dari sini kan kita bisa memahami akhirnya bahwa kisah ini terjadi sesudah Simpson melihat kematian istrinya yang cukup tragis gitu. Jadi jangan dibayangkan Simpson juga dalam keadaan baik-baik saja gitu. Dia pernah mengalami hal yang kurang lebih sama, yang berakhir dengan tidak baik ketika dia menahan diri untuk menyampaikan jawaban, sehingga ketika Delila mendesak dia, 4 kali mendesak ya, yang 3 kali gagal, yang satu berhasil untuk menunjukkan kelemahannya. Akhirnya Simpson tidak berkeras hati untuk nggak ngasih tahu. Tapi Simpson menggunakan cara yang lain, yaitu mengelabui Delila. Dia sudah belajar dari pengalamannya. Kalau dia diem aja, nanti bisa-bisa Delila yang diancam akan dibunuh. Jadi dia memberitahukan itu, tapi dia tidak menjawab dengan jujur. Kalau jawaban yang pertama itu kan yang jadi kelemahan dia, kalau Simpson diikat dengan 7 tali busur ya. Lalu yang berikutnya, kalau dia diikat dengan tali yang baru yang tidak pernah eh, digunakan begitu. Dan yang ketiga, maaf, eh, Simpson menyampaikan dia akan menjadi lemah kalau ketujuh rambut jalinnya ditenun dengan lungsin dan dikokohkan dengan patok. Jadi kalau rambutnya disangkutin gitulah ya kira-kira. Tapi ternyata tiga-tiganya berhasil dipatahkan oleh Simpson. Dan sampai di situ ya akhirnya Dalila merengek-rengek lagi. Saya nggak bisa bayangkan situasinya Simpson ketika dia melihat Dalila merengek-rengek. Mungkin dia ingat juga dengan istrinya yang dulu menangis karena eh, takut dibunuh gitu ya oleh orang-orang orang-orang sebangsanya yang waktu itu mendampingi Simpson dalam pernikahannya. Makanya dikatakan di situ Simpson rasanya sampai kayak mau mati. Ya mungkin ini juga peristiwa traumatis yang nggak bisa dia lupakan begitu saja gitu, kematian istrinya. Dan karena itu akhirnya Simpson mengatakan apa yang jadi kelemahannya, yaitu bahwa dia adalah Nazir Allah sejak lahir. Eh, Pertama identitasnya dulu ya sebagai Nazir Allah. Dan dia menyederhanakannya sebenarnya buat Delila dengan mengatakan bahwa kalau rambut saya dicukur nanti kekuatan saya hilang. Dan karena itu akhirnya kita berpikir, oh itu karena rambutnya. Padahal sebenarnya eh, dia mengatakan itu karena dia sedang menjelaskan konsep nazar pada orang Filistin yang mungkin nggak paham juga. Dan akhirnya Delila mencukur rambut Simpson. Jadi cerita ini terkesan janggal karena memang kita perlu membacanya sebagai siklus yang ketiga begitu dengan adanya kisah-kisah sebelumnya. Lalu itu membawa Simpson pada kekalahan ya, dan akhirnya dia dipenjara dan dicungkil matanya. Jadi sosok hakim yang sangat kuat, yang tadi Pendeta Santi bilang maskulin gitu ya, pada akhirnya menjadi seorang tahanan yang harus bekerja di penggilingan. Dan pada saat itu ternyata ceritanya belum berakhir karena rambut Simpson tumbuh. Kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk uh, meraih kembali uh, kesempatan membalas gitu ya. Pada saat para Filistin, orang-orang Filistin mempersembahkan persembahan kurban kepada Dagon. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya persoalannya Filistin dengan Israel itu bukan cuma people to people, bukan cuma rakyat dengan rakyat, tapi juga Tuhan dengan Tuhan atau Allah dengan Allah. Tuhannya orang Filistin dengan Tuhannya orang Israel, menurut pandangannya penulis Hakim-Hakim. Kalau dulunya Allah Israel direndahkan dengan orang Filistin, mungkin mengambil tabut perjanjian, pada saat inilah dengan kekuatan yang diberikan lagi kepada Simpson, ketika dia dibawa ke kuil Dagon untuk melawak di sana, dengan itu juga kuil Dagon beserta dengan isi-isinya semuanya dihancurkan. Dan tibalah kisah ini pada akhir dari cerita Simpson gitu ya, bahwa Simpson akhirnya meninggal bersama-sama dengan orang-orang yang datang ke kuil Dagon, dan dipercaya itu terjadi dengan menghabiskan korban lebih banyak dari semua yang pernah Simpson bunuh semasa dia hidup.
Jadi endingnya adalah Allah yang tadinya berpaling pada Simson karena melihat Simson tidak setia pada perjanjiannya ketika Simson menceritakan tentang nazarnya dan rambutnya yang harus dicukur. Akhirnya Allah bermurah hati lagi gitu dengan uh, mengembalikan kekuatannya Simson untuk sekali itu saja dipakai menghancurkan kuil Dagon beserta isinya. Itu akhir dari cerita Simson. Menarik ya, complicated. Jadi cerita yang kita baca tuh seolah-olah ini Simpson bodoh, seolah-olah bodoh sekali karena kan terlalu terbuka ya. Sama sekali Delila tidak belajar sebagai mata-mata spionase mana begitu yang mencoba untuk cari tahu dengan cara yang sangat jenius ya. Kok ini kok kita mau bilang apa semacam bodoh sekali, tapi memang complicated begitu ya situasinya, sehingga ya itu tadi ya Simpson pun akhirnya memberitahu karena memang situasi yang memang juga sama-sama tidak mudah begitu ya. Menarik ketika di ending hidup Simpson begitu, ketika dia dijadikan bahan tertawaan. Saya juga bingung melawaknya juga seperti apa. Mungkin mereka tertawa karena memang kondisi Simpson sendiri ya, yang sebelumnya kekar lalu kemudian tiba-tiba tidak berdaya, bahkan kedua matanya dicungkil, itu saja sudah jadi bahan tertawaan begitu, bahwa mereka merasa bahwa mereka sudah menang begitu. Cukup berdiri saja yang tidak berdaya, musuh sudah tidak berdaya dan mereka mentertawakannya ya. Namun di di ending hidupnya sendiri dia meminta kepada Tuhan. Pun dalam situasi yang tidak mudah ini pun ternyata dalam situasi di mana Simpson sempat begitu ya meninggalkan Tuhan ya karena tidak lagi setia pada perjanjian karena dia sebagai nazir Allah, ternyata Tuhan masih tetap begitu turut campur, tetap bertindak pun dalam situasi yang penuh dengan kekacauan ini. Apa pesannya ini ya, kisah ini buat kehidupan kita sehari-hari? Iya, mungkin dengan kisah complicated ini kita justru bisa punya lebih banyak pengharapan gitu ya. Karena kalau kita renungkan kehidupan kita itu kan memang tidak selamanya segala sesuatu berjalan dengan mulus gitu. Malah banyak hal justru terasa kacau, dan kalau itu sedang terjadi kita kadang enggan untuk, bukan enggan karena nggak mau ya, tapi mungkin kita ragu juga untuk datang kepada Tuhan karena kita berpikir Tuhan masih mau nggak ya menolong dengan situasi udah seberantakan ini. Tetapi dari kisah para hakim khususnya Simpson kita bisa melihat bahwa ternyata ya Allah juga bekerja kok dalam situasi yang sangat-sangat kacau gitu. Bahkan ya kadangkala Allah berkenan memakai manusia yang kacau juga untuk menyatakan kehendaknya dalam situasi yang kacau. Dalam hal ini kan Simpson sebenarnya dengan kehidupannya yang complicated gitu ya, selalu jatuh cinta pada perempuan Filistin yang udah jelas-jelas akan membawa dia pada peperangan tanpa henti dalam kehidupannya. Itu justru dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Israel yang saat itu sudah ada dalam kekuasaan Filistin selama 40 tahun. Artinya mungkin kalau kita berhadapan dengan kondisi kacau dalam hidup kita, kita berpikir bahwa wah ini mah udah nggak ada harapan lagi kali. Maksudnya mungkin di luar kemampuan kita untuk memahami juga bahwa Allah masih akan bekerja dalam situasi itu. Tapi justru dari kisah Simpson kita menyadari bahwa bahkan di situasi yang sangat kacau sehingga kita tidak memahami arah strategi Allah, Allah masih berstrategi kok pada saat itu, dan Allah masih punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang dalam kondisi tidak berdaya, meskipun mereka sudah tidak setia. Bukan berarti kita jadi boleh seenaknya dengan Tuhan ya, karena kalau kita tidak setia, nanti Tuhan juga tolong kok.
ya Tuhan menolong, tapi situasi kita akan kacau dulu kayak gini gitu. Jadi kalau bisa baik ya baik. Kalau bisa jadi seperti Israel di kitab Yosua, jadilah seperti itu. Tapi kalaupun kita dalam situasi seperti Israel pada masa hakim-hakim, tetaplah berpengharapan bahwa Allah juga berkarya. Kira-kira mungkin itu ya pesan yang bisa kita petik dari kisah Simson yang penuh tragedi ini. Iya. Dalam situasi kita tidak berdaya, bahkan rasanya mungkin hampir-hampir mustahil menemukan jalan keluar, atau di sisi yang lain kita merasa bahwa kita tahu kekacauan yang sedang kita alami juga ada efek dari perbuatan kita. Ketika kita datang kepadanya, seperti Simson bilang pada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Ya. Dalam kerendahan hati yang sedemikian, kita percaya Tuhan tetap bertindak untuk menyatakan kehendaknya, kasih dan kebaikannya dalam hidup kita dan juga melalui hidup kita, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Pendeta Ageta kesediaannya sebagai narasumber di episode kali ini dengan kisah tentang Simson dan Delila. Dan sahabat, ketika sahabat merasa tayangan ini boleh menjadi berkat bagi para sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang dan menekan tombol like dan subscribe sehingga sahabat semua boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Dan kita mau menutupnya dalam doa. Silahkan Pendeta Ageta boleh menutup dalam doa. Baik, mari bersatu dalam doa. Kami telah belajar ya Tuhan dari kisah Simson yang adalah nazir Allah, yang meskipun mengakhiri hidupnya dengan tragis, tapi itu semua adalah jalan yang dipilihnya karena ia melihat bahwa Tuhan juga bermurah hati kepadanya dan berkenan mengembalikan kekuatannya. Dan oleh karena itu ya Tuhan, dari kisah yang penuh dengan kekacauan ini, kami juga berharap bahwa ketika kehidupan kami sedang tidak baik-baik saja dan dipenuhi kekacauan, kami punya pengharapan yang juga besar, seperti halnya Simson, bahwa Allah masih berkenan untuk berkarya bagi kami dan melalui kami. Dan kiranya dengan pengharapan itu, kami semua boleh melanjutkan kehidupan kami dan memulihkannya bersama-sama juga dengan Engkau. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap orang yang mungkin sedang merasakan apa yang dirasakan juga oleh Simson di dalam ketidakberdayaannya, di dalam situasi yang mungkin sulit untuk ditemukan jalan keluarnya. Dan kiranya dengan Roh Tuhan yang senantiasa bekerja dalam hati kami, mereka yang sedang dalam pergumulan ini pun dapat melihat pengharapan yang dari Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tolonglah kami agar di dalam kehidupan kami dapat selalu belajar dari firman Tuhan serta memeliharanya. Dan kiranya Engkau juga yang terus mengaruniai kami hikmat agar semakin hari kami dapat semakin memahami kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.